Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Mirawati, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11, SMP Negeri 6, Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Izinkan saya memaparkan koleksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Sebelum pembelajaran modul 1.1, saya menerapkan pembelajaran sifatnya memberikan informasi kepada murid dalam bentuk klasikal model layanan teacher center, pemberian layanan berpusat pada guru. Saya memiliki perspektif secara mayoritas bahwa peserta didik harus diperlakukan sama. Dalam pemberian layanan dasar, menyeragamkan metode layanan tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing murid. Saya berasumsi bahwa peserta didik hanyalah kanvas kosong, di mana saya yang harus menentukan desain, objek, dan elemen warnanya. Pembelajaran berfokus pada aspek kognitif. Saya sering merasa insecure apabila peserta didik tidak mencapai kriteria kentuntasan minimum, dan fokus pembelajaran di kelas untuk mewujudkan tujuan pembelajaran efektif, karena saya merasa kelaslah yang tepat dalam meraih konsentrasi belajar. Pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar model layanan teacher center tidaklah tepat. Hal ini tentu kontras dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang harus berhamba kepada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran, bahwa pembelajaran harus menempatkan murid sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga motivasi dan kemampuan individu menjadi lebih efektif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Selanjutnya, saya memandang semua anak itu sama, bahwa peserta didik harus diperlakukan sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu memiliki keistimewaan dan keunikan masing-masing. Mereka punya keunikan dan karakteristik sebagai individu. Saya, sebagai guru, harusnya memberi tuntunan pada anak-anak menuntut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Asumsi saya terhadap pendidikan mulai berubah, yang memandang peserta didik hanyalah kanvas kosong, bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat ini saya menyadari bahwa peserta didik adalah selembar kanvas yang beragam warna, namun masih transparan. Warna transparan inilah yang mereka bawa sejak lahir. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Tugas pendidik adalah menebalkan warnanya dengan panduan dan kombinasi yang serasi, yakni menuntun, memperbaiki lakunya, bukan kodratnya. Saat ini, saya sadar bahwa aspek kognitif bukan hal terpenting. Harus diselaraskan dengan budi pekerti, yakni arahan atau rambu-rambu yang kita berikan kepada murid, bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain, kebebasan yang harus bertanggung jawab, budi pekerti yang akan membentuk manusia humanis, penuh kasih sayang, jujur, tanggung jawab, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Justru, murid perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna di kehidupan masyarakat. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan dalam memberikan layanan terhadap anak yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada peserta didik untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing, menjiwai semangat Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kedepannya saya akan berperan sebagai penuntun, memberikan bimbingan, arahan yang sesuai dengan karakter peserta didik. Saya akan mendorong murid berpikir kreatif, inovatif, berinisiatif, dan mandiri dalam menemukan konsep pengetahuan. Menerapkan pembelajaran konstekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga murid akan mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Saya juga akan menanamkan budaya positif, yakni nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu saya lakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Berelaborasi meminta dukungan warga sekolah dan lingkungan sekolah demi mengaplikasikan budi pekerti terhadap murid. Demikian yang dapat saya paparkan. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat, pejuang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.